Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Febriansah, kelas 95, kelompok 8. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu perkembangan ekonomi. Pada masa reformasi, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk memulihkan ekonomi terus dilakukan pada periode kepemimpinan masa reformasi. Berikut perkembangan ekonomi di kepemimpinan pemerintahan B.J. Habibie. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting, yaitu 1. Di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70%, dan menerapkan bank sentral independen. 2. Di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan menutup 38 bank. 3. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan. Juga perlakuan khusus bagi mobil nasional, membiayai jaring pengaman nasional, dan membiayai program jaring pengaman sosial. 4. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstorasi melalui skema Indonesia Debt Restructuring Agency atau INDRA dan Prakarsa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. 5. Membubarkan dan menjual bank-bank yang bermasalah. Pemerintahan Presiden Abdurrahman atau Presiden Gus Dur, Presiden RI yang keempat yang memerintah dari Oktober 1999 hingga Juli 21, meski jabatannya hanya berlangsung 18 bulan. Perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Gus Dur cukup signifikan. Berikut kebijakan Gus Dur dalam bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi di kepemimpinan pada masa pemerintahan Gus Dur di bidang ekonomi mendapat pencapaian perekonomian. Perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi, dan ketimpangan turun. Pertumbuhan ekonomi yang berada di minus 3 saat ditinggalkan Habibie tumbuh hingga ke 4,9% di tahun 2000. Yang lebih penting, pertumbuhan ekonomi ini dibagi merata. Sebelum krisis ekonomi 1997, indeks ketimpangan atau rasio Gini sangat tinggi. Gus Dur yang tak menginginkan kesenjangan jadi akar konflik sosial, berhasil menurunkan rasio Gini hingga 0,31 atau terendah dalam 50 tahun terakhir. Dalam mencapai pencapaian tersebut, pertama dengan menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS masih sangat rendah, dan sepanjang masa kepemimpinan Gus Dur selama 21 bulan, gaji PN naik 2 kali dengan besaran hingga 120%. Pada saat yang sama, banyak petani dan pengusaha mikro kecil dan menengah yaitu UMKM tidak bisa bayar kredit karena tingginya bunga yang diterapkan, yaitu 80%. Sebab Gus Dur memutuskan
untuk menghapus bunga dan petani atau UMKM hanya membayar pokok kredit. Dengan demikian, sistem ekonomi pada Presiden Abdurrahman ialah mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk pertama kali di masa reformasi, menurunkan ketimpangan, menaikkan gaji PNS, dan menghapus bunga dari petani atau UMKM. Selanjutnya, perkembangan ekonomi di kepemimpinan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya bunga-bunga dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak stabil, ada beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Megawati, yaitu 1. Untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 miliar yang merupakan warisan Orde Baru. Dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar sehingga utang luar negeri dapat berkurang 34,66 miliar. Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar 930 US dollar. 3. Kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi 8.500.000 rupiah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang. 5. Memperbaiki kinerja ekspor sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan. 6. Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK. Selanjutnya, perkembangan ekonomi di kepemimpinan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perkembangan ekonomi mengalami perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa di sepanjang tahun 2008 hingga 2009. 1. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau UPBN. 2. Pemberian bantuan langsung tunai. Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan BBM. 3. Pengurangan utang luar negeri. Dalam rangka mengalami utang di luar negeri, pada tahun 2006, pemerintahan Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Berikut yang itu saya sampaikan.